Ketua PBNU persilahkan Kedubes Inggris kibar bendera LGBT. Gus Umar, astagfirullah Pak Yahya. Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya beri komentar singkat soal penggibaran bendera pelangi yang sebagai simbol LGBT di Kedutaan Besar Kedubes Inggris di Jakarta. Kedubes Inggris mengibarkan bendera LGBT untuk memperingati Hari Anti-Homofobia pada 18 Mei 2022. Menurut Gus Yahya, hal tersebut bukanlah urusan organisasi PBNU. Tadi pagi kita bahas panjang lebar di radioku, mungkin bukan saat ini waktunya. Ada acara masalah ilmu kejiwaan. Para pakar-pakar ilmu jiwa tentu seharusnya mengerti dalam hal yang demikian ini. Cuman rupanya pakar ilmu jiwa banyak yang sudah kena penyakit jiwa saat ini, sehingga malah mengatakan hal itu fitrah, biarkan saja begitu saja. Na'udzubillah. Justru ini tidak sayang kepada mereka. Mestinya kita kembalikan kepada fitrah yang selamat, sehingga dia bisa hidup normal, suami istri, lalu punya keturunan. Lihat, mau diresmikan. Na'udzubillah. Dan bagi siapapun yang mengatakan ini adalah halal, ia adalah keluar daripada iman, karena sudah nas Al-Quran masalah kaum Nabi Lut, kemudian hadis yang sangat banyak. Hendaknya takut kepada Allah. Laki dengan laki, biarpun tidak sampai derajat memasukkan, ini adalah hukumannya seperti sihak perempuan dengan perempuan tadi. Dan hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang sangat besar. Ayo kita tarik, kembalikan mereka kepada fitrah yang selamat, fitrah yang sehat, fitrah yang benar. Dan kalau ada orang mengatakan tidak bisa, enggak. Seperti halnya di saat dia punya fitrah yang benar lalu dia nyeleweng, ini perlu proses. Maka dari nyeleweng menuju sempurna itu juga ada proses. Tapi jangan berkata tidak. Bagi orang yang tidak kelainan pun, kalau dilatih untuk berbuat seks yang salah, akan ke bawah. Akan menjadi seorang yang punya kelainan seks. Sehingga sampai ditemukan orang yang bisa, seorang laki-laki bisa berurusan dengan perempuan, bisa dengan laki-laki. Ini adalah kebusukan yang harus dihadirkan. Justru kita hadirkan itu tanda kita sayang, malahan sayang kepada mereka yang terjerumus. Ayo selesaikan, kita ngobrol yang baik agar takut kepada Allah dulu. Kalau alasannya mengatakan aku tidak bisa menahan dan sebagainya, kalau urusan tidak bisa menahan, itu adalah urusan takut kepada Allah. Sama seorang laki-laki dengan perempuan normal, saya laki-laki normal, perempuan normal, dalam keadaan bangkit syahwat, dia ingin melakukannya, tapi setelah ada batas, ini haram, bisa kok menahan. Sama yang laki-laki punya kelainan dengan laki-laki pun, kalau dia takut kepada Allah juga bisa menahan. Akan tapi permasalahan, ada semacam fatwa-fatwa picisan ini mengatakan itu enggak apa-apa dan sebagainya. Bahkan yang sangat disayangkan, kadang kejadian yang semacam ini, laki-laki dengan laki-laki, ini terjadi di tempat yang katanya untuk menuntut ilmu agama. Dan itu yang paling mengerikan. Na'udzubillah. Dan tidak boleh menyebut sebuah pondok pesantren dan sebagainya, akan tapi secara umum tidak boleh terjadi. Ada yang mengatakan ini banyak terjadi di penjara, pengakuan dari sebagian orang. Ada sebagian orang-orang yang mengatakan ini kejadian di pondok pesantren. Masya Allah. Bukan karena pondok pesantren adalah mengajarkan kehinaan, akan tapi perilaku kehinaan itu ada di mana-mana. Tidak hanya di pasar, akan tapi di masjid pun ada orang maling. Tidak hanya di pasar, maling di masjid juga ada kok. Dan itu bukan Islam. Itu artinya apa? Itu pelanggaran dalam Islam. Islam mengajarkan keindahan. Maka perlu tempat-tempat yang di situ ada berkumpul orang banyak. Apalagi jika perkumpulan itu adalah, kalau perkumpulan laki dengan perempuan bebas, musibahnya adalah zina. Musibahnya adalah zina. Tapi kalau perkumpulan wanita semuanya dengan laki-laki semua, ini adalah musibahnya adalah urusan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena di situ ada fitrah. Fitrah itu bangkitnya syahwat. Hanya penyaluran fitrah inilah yang kadang perlu dibenahi, yang kadang salah. Bermula dari bangkit syahwat, mungkin mulai dari orang yang memulai dengan menyenangkan dirinya sendiri dengan tangannya, atau menyenangkan dengan cara yang salah. Seorang laki-laki dengan laki-laki akhirnya terlatih, akhirnya kelainan. Sebab urusannya ada syahwat di dalam diri seorang hamba, dan Allah beri syahwat. Dan ketahuilah Allah memberikan syahwat, dan tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada hamba kecuali Allah telah persiapkan cara untuk menuntaskan syahwat yang bersih dan mulia. Urusan syahwat dengan pernikahan, tersanjung, diramaikan, orang senang mengucapkan selamat, selamat, selamat.
Akan tapi dengan kehinaan orang mencibir, orang merendahkan. Biarpun kita memang tidak boleh merendahkan yang demikian itu, hendaknya kita memandang mereka dengan mata kasih sayang. Ini harus disuarakan agar orang takut. Ini dosa besar. Gimana ada nur diberikan kepada hatinya, biarpun dia menghafal Al-Quran, menuntut ilmu kayak apapun, ini kehinaan. Jangan heran Ustadz Somad dideportasi. Singapura sudah lama anti-Islam. Ustadz Abdul Somad alias UAS dideportasi dari Singapura kemarin. Sebelum dideportasi, beliau dimasukkan ke tahanan imigrasi. Sel tahanannya hanya sebesar 1 kali 2 meter. Tidak mengherankan ini terjadi, sebab nama UAS pasti ada di dalam daftar hitam blacklist imigrasi negara itu. Singapura itu sudah sejak lama anti-Islam. Di internal negara itu umat Islam dikontrol ketat, termasuk dakwah dan ibadah. Tak keliru kalau Singapura disebut menerapkan Islamophobia secara institusional. Artinya, negara itu memiliki perangkat regulasi yang anti-Islam, termasuklah regulasi keimigrasian. Sangatlah mungkin pihak yang mengundang akan diinterogasi. Tidak tertutup pula kemungkinan mereka akan mengalami perlakuan khusus dari badan-badan keamanan Singapura. Penahanan di sel imigrasi tidak seharusnya dilakukan terhadap UAS. Pihak keamanan pastilah bisa melakukan evaluasi asesmen apakah beliau akan menjadi ancaman keamanan di bandara. Mereka bisa menggeledah atau body search untuk memastikan benda-benda bawaan yang bisa akan menjadi sumber bahaya. Tidak perlulah dimasukkan ke sel tahanan sebelum dideportasi. Kalau orang-orang yang terduga membawa narkoba atau yang mungkin melakukan keributan, bisa dipahami kalau harus ditahan di sel sebelum dideportasi. Sebelum ini pernah beberapa ustadz Indonesia yang dideportasi oleh penguasa Singapura. Banyak orang yang menyebut Singapura sebagai Israelnya Asia Tenggara dalam hal security. Ada benarnya, tapi orang Melayu di negara kecil ini tak mungkinlah bisa menjadi Hamas. 17 Mei 2022, jurnalis pemerhati sosial dan politik. Jangan heran Ustadz Somad dideportasi. Singapura sudah lama anti-Islam. Ustadz Abdul Somad alias UAS dideportasi dari Singapura kemarin. Sebelum dideportasi, beliau dimasukkan ke tahanan imigrasi. Sel tahanannya hanya sebesar 1 kali 2 meter. Tidak mengherankan ini terjadi, sebab nama UAS pasti ada di dalam daftar hitam blacklist imigrasi negara itu. Singapura itu sudah sejak lama